Kembali lagi di Breaking News TV yang Permisa, 90 bangunan yang terdiri dari kios serta rumah warga yang berada di Pasegembrong di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur terbakar pada Minggu malam. Ratusan orang pun kehilangan tempat tinggal mereka. Inilah pemirsa kobaran api yang terjadi sekitar Minggu malam tadi yang berlangsung di kawasan Pasegembrong di Jalan Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Kencangnya tiupan angin serta banyaknya bahan yang mudah terbakar sempat menyulitkan proses pemadaman. Di lokasi ini banyak sekali kios-kios penjual mainan yang pada umumnya terbuat dari plastik yang semakin membuat api cepat membesar, melahap habis puluhan kios yang berada di sekitarnya. Berbekal dengan alat seadanya, sejumlah warga berupaya melakukan pemadaman serta mengevakuasi barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Jakarta Timur yang mengerahkan 25 mobil pemadam sempat tiba di lokasi dan langsung berupaya melakukan proses pemadaman. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun menurut warga diduga api muncul akibat korsleting listrik dari salah satu bangunan. Pihak kepolisian pun akan melakukan penyelidikan jika api sudah berhasil dipadamkan sepenuhnya oleh pihak pemadam kebakaran. Dan saat ini dari laporan Debbie Tobing di lokasi bahwa proses pendinginan masih terus berlangsung dan diperkirakan akan terus terjadi hingga 1 jam ke depan. Sementara itu akibat kebakaran yang terjadi, arus lalu lintas di sekitar lokasi juga ditutup total dan dialihkan ke sejumlah jalur lain karena untuk memudahkan pihak pemadam kebakaran melakukan proses pemadaman dan juga pendinginan. Warga yang menjadi korban kebakaran pun terpaksa harus mengungsi ke beberapa tenda yang akan dibangun di dekat lokasi. Kembali kami akan mengajak Anda bersama rekan Debbie Tobing yang saat ini berada di lokasi untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini di sana. Debbie, silakan. Ya, Renner dan juga pemirsa, ini kami informasikan untuk update terbaru di lokasi kami mengabarkan saat ini di lokasi kebakaran di daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur, tepatnya di depan Mall Basura. Ini kami informasikan bahwa kami sudah dapat melihat ada sekitar 2 tenda yang didirikan untuk dapat menampung korban ataupun warga yang mengalami terjadinya kebakaran pada Minggu malam kemarin. Nah, pemirsa, saat ini kami akan mengajak Anda untuk langsung berbincang kepada salah satu korban, yakni dengan Bapak Slamet. Bapak Slamet, selamat malam. Malam. Bapak, sebelumnya kami ini turut berduka atas kejadian kebakaran malam hari ini, Bapak. Nah, Bapak boleh diinformasikan ataupun diceritakan, Pak, ketika kejadian kebakaran ini, Bapak apakah ada di rumah, Pak? Saya pas kebakaran ini saya ada di rumah. Setelah habis sholat tarawih saya tiduran karena capek. Saya pikir rame-rame ada orang berantem. Saya nggak tahu, jadi saya santai aja. Pas saya lihat ke kiri kok api makin besar kebakaran. Jadi saya nggak sempat, saya ngambil surat-surat rumah yang ada di dalam rumah. Saya ambil, saya lari, Mbak. Nah, itu tadi kejadiannya kalau Bapak ingat sekitar pukul berapa, Pak? Sekitar jam 9 lewat, Mbak. Setengah 10-an lah.
Ketika Bapak sekitar jam setengah 9 itu, lantas Bapak langsung menyelamatkan diri, kemudian lari keluar. Ini kondisi api seperti ketika saat itu seperti apa, Pak? Api udah terlalu besar, Mbak. Udah terlalu Apa? besar, udah terlalu penuh. Udah? Semua api Baru udah semua? menutupin wilayah, jadi saya buru-buru kabur aja, menyelamatkan diri aja, Mbak. Boleh informasikan Bapak apa saja yang berhasil Bapak selamatkan tadi, Pak? Surat-surat rumah aja, Mbak. Ini yang Bapak bawa sekarang ini ya, Pak ya? Ya, ini yang seperti saya bawa, semua surat-surat yang ada di sini, dokumen-dokumen surat rumah, udah itu aja. Yang lain nggak ada. Kondisi sejauh ini yang Bapak ketahui bagaimana, Pak, kondisi rumah Bapak? Ya, rumah saya habis total, Mbak. Bakar semua, nggak ada sisa. Nah, Pak, tadi kan ini diinformasikan dari Bapak RW bahwa ada tenda-tenda untuk pengungsian sementara, Bapak. Nah, ini Bapak ke depannya apakah nanti akan mengungsi atau seperti apa, Pak? Untuk sementara ya kemungkinan ngungsi, Mbak. Bagaimana Pak untuk boleh digambarkan Pak, bagaimana kondisi dari sekitar lingkungan rumah ini Pak? Tadi memang informasinya, apakah memang ini adalah kawasan padat penduduk atau seperti apa Bapak, boleh ceritakan? Ya, ini sebenarnya padat penduduk juga sih, Mbak. Dan semua wilayah itu dari gang ke gang. Jadi untuk lari sama sekali susah banget, karena api udah terlalu besar. Ya itu, Mbak. Jadi tadi ketika menyelamatkan diri, ini juga banyak warga yang lainnya juga berlari. Iya, pada tabrak-tabrakan lari-larian, ada yang menyelamatkan motor masing-masing, motor kiri kanan, sedangkan rumah gang-gang semua, jadi agak repot. Jadi main tabrak-tabrakan lah, Mbak. Nah, Bapak, ini kondisi tadi itu seperti ketika tadi ramai segala macam, itu Pak, ini memang kondisi listrik itu memang sudah padam atau seperti apa Pak? Waktu itu belum, Mbak. Belum sama sekali. Pas lihat api udah terlalu besar, terlalu tinggi, baru dimatikan semua. Saya turunkan semua, bukan dimatikan dari pusat, jadi masing-masing matiin sendiri. Nah Pak, yang tadi Bapak berhasil lihat, ini kan kalau kita boleh tanyakan lagi Pak, lokasi ataupun titik awal dari api ini, kalau tadi sepenglihatan Bapak dari mana Pak? Saya kurang tahu, Mbak. Katanya sekitar dari antara RT 5 dan 6, Mbak. Nah, kalau Bapak ini ada di RT berapa Pak? Saya di RT 2. Berarti Bapak ini adalah rembetan dari lokasi titik. Iya, benar. Jadi dari RT saya, dari RT 2, 3, 4, nah kejadiannya di 5, 6 itu, Mbak. Kebetulan rumahnya terlalu rapat, jadi pun RT jaraknya agak dekat-dekatan, Mbak. Cuma hanya di batas antar gang. Jadi udah pecah RT, masuk lagi gang, pecah RT lagi. Jadi memang ini dapat diinformasikan bahwa keadaan itu juga yang membuat ini api sangat cepat begitu ya Pak ya, merambatnya ya? Iya, beneran. Kebetulan juga anginnya terlalu besar, Mbak. Jadi api terlalu tinggi, angin besar, susah untuk masuk pemadam kebakarannya, Mbak. Terima kasih Pak Slamet untuk waktu dan informasinya Pak. Nah itu pemirsa tadi salah satu korban yang memang mengaku bahwa rumahnya ini sudah ludes termakan api begitu pemirsa, yang memang juga tadi diinformasikan dari Ketua RW untuk sementara ini ada lebih dari sekitar 500 warga yang akan nanti dievakuasi untuk sementara waktu ataupun berada di tenda-tenda darurat yang akan didirikan begitu. Dan memang sampai sejauh ini dapat kami lihat juga tadi ada sekitar satu pemadam ataupun mobil pemadam kebakaran yang juga baru saja datang dan tiba di lokasi untuk dapat membantu juga proses dari pendinginan yang terjadi malam hari ini. Rendra. Baik, Debbie bisa dijelaskan kembali ini bagaimana kondisi pendinginan yang terjadi saat ini? Apakah sudah total tidak terlihat adanya api di lokasi ataukah masih banyak asap yang terlihat di lokasi? Ya baik Rendra, untuk kondisi saat ini bahwa memang kalau tadi kita lihat sudah terjadi pendinginan yang memang sampai sejauh ini masih terus dilakukan pendinginan. Ini dari pihak mobil pemadam kebakaran ini terus melakukan proses pendinginan yang tadi juga seperti kami sampaikan ada sekitar tambahan 1 damkar ataupun mobil kebakaran yang artinya ini sudah berjumlah sekitar 27 mobil pemadam kebakaran dan lebih dari 125 petugas pemadam kebakaran yang diturunkan untuk bertugas sampai saat ini. Dan sampai sejauh ini kami juga dapat memantau jika tadi sebelumnya ini masih terlihat untuk asap ataupun kepulan asap dan juga masih ada di beberapa titik ini masih dalam kondisi merah. Namun sampai sejauh ini kami sudah dapat melihat bahwa sudah
terjadi memang betul terjadi sudah ada pemadaman api, kemudian juga asap juga sudah mulai berkurang, tidak ada kepulan-kepulan asap yang cukup berarti seperti tadi beberapa waktu yang lalu, pemirsa. Rendra. Baik, Debbie bisa dijelaskan juga bagaimana kondisi lalu lintas, apakah masih ditutup total? Ya baik Rendra, untuk kondisi lalu lintas memang ini tidak terjadi kemacetan, sudah tidak terjadi kemacetan lagi seperti tadi sekitar pukul 10 di awal-awal kejadian kebakaran ini. Namun untuk sampai sejauh ini di lokasi kami mengabarkan saat ini masih terus dilakukan penutupan jalan karena memang ini dibutuhkan untuk adanya mobil-mobil pemadam kebakaran yang saat ini bertugas ini dapat parkir dan juga dapat berhenti sesuai dengan titik-titik api yang akan nanti dipadamkan ataupun dilakukan pendinginan pada malam hari ini. Dan juga ini kami juga sudah melihat bahwa untuk lalu lintas ini sudah tidak ada terjadi kemacetan lagi. Dan memang dapat kami informasikan bahwa memang masyarakat di sini sudah mulai berkurang untuk yang bergerombol ataupun ingin melihat lebih dekat lagi. Karena jika tadi juga disampaikan oleh dari pihak Damkar, ini salah satu kendala yang didapati di lapangan adalah memang antusias dari masyarakat yang sangat ingin tahu bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran malam hari ini. Rendra. Debbie, tampaknya di layar kita melihat adanya api yang masih terlihat di lokasi. Ini bisa dijelaskan di mana titik api tersebut, Debbie? Ya baik Rendra, ini menurut informasi yang dapat kami himpun bahwa untuk titik api yang saat ini masih terus diusahakan untuk dipadamkan ini adalah salah satu kios mainan ataupun yang memang materialnya adalah plastik yang dapat menyebabkan untuk terjadinya ini untuk kebakaran ataupun api ini masih terus berkobar, namun dapat dipastikan oleh pihak pemadam kebakaran ini akan segera dipadamkan dan juga ini memang masih dalam proses pendinginan. Ini adalah salah satu dari proses pendinginan yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran. Rendra. Baik, lalu bagaimana dengan bantuan untuk warga korban kebakaran? Debbie, apakah sudah ada yang datang dari pihak pemerintah setempat? Baik, untuk bantuan yang akan dilakukan ataupun disebar ke korban hari ini dapat kami lihat tadi sudah ada beberapa untuk bantuan-bantuan seperti itu yang memang juga karena tadi juga tenda ini sudah berhasil didirikan sekitar 2 ataupun 3 tenda ini sudah berhasil didirikan di tempat kami mengabarkan saat ini ataupun lebih tepatnya ini di sekitar sebelah kanan kami saat ini. Ini sudah ada sekitar 2-3 tenda yang dapat kami pantau dari sini sudah berhasil didirikan dan juga sudah ada beberapa masyarakat ataupun warga dari korban kebakaran hari ini yang juga sudah menuju ke sana untuk beristirahat di lokasi tenda yang sudah disiapkan oleh pemerintah setempat. Rendra. Baik, Debbie Tebing mengabarkan langsung dari lokasi kebakaran di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Nanti kami akan kembali kepada Anda untuk mengupdate informasi terkini dari lokasi. Dan bisa tetaplah bersama kami. Breaking News TV masih akan kembali untuk Anda.